penting. Dan saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa fatwa keagamaan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Salah satu hal penting yang relevan pada kesempatan siang hari ini adalah fatwa tentang media sosial. Fatwa medsosial ini dikenalnya di Majelis Ulama Indonesia. Jadi fatwa medsosial, fatwa-fatwa terkait dengan muamalah dalam urusan media sosial kita. Perubahan sunnatullah termasuk di dalamnya adalah perubahan metode dakwah seiring dengan perubahan lingkungan strategis kita. Dan salah satu faktor utama di dalam merubah lingkungan strategis masyarakat kita adalah faktor perkembangan teknologi informasi komunikasi. Maka ketika kita memiliki ilmu pengetahuan keagamaan dari aspek madahnya, akan tetapi kita tidak adaptif terhadap perubahan, maka bisa jadi dakwah yang mengandung kebenaran yang kita sampaikan tidak sampai kepada target group, tidak sampai kepada objek dakwahnya, karena kita tidak mengetahui suasana psikologis masyarakat yang terus berubah. Nah, kita memahami pilar-pilar penting di dalam norma keagamaan mengenai larangan riba, mengenai larangan menyebarkan informasi palsu, mengenai larangan namimah. Kita paham detil, tetapi bisa jadi kita di tengah kefahaman masalah itu tidak paham di lapangannya apa yang kita lakukan menurut kita niatnya adalah kebaikan dan kebenaran, tetapi kita melakukan hibah, melakukan namimah, melakukan aktivitas penyebaran hoax dan lain sebagainya dengan atau tanpa kesengajaan. Disitulah butuhnya literasi kita terkait dengan media sosial, mengenai mahiyatu media sosial dan khosoisuhu, substansi apa dia, bagaimana dia bekerja, karakteristiknya, dan lain sebagainya. Nah, umumnya kiai itu jujur, umumnya kiai itu punya husnudzon billah dan juga husnudzon binnas. Kenapa? Karena memang dirinya baik, kemudian ketika berinteraksi secara sosial cenderung membaca orang lain sebagaimana kita punya persepsi. Makanya kalau ada orang nggak tenang, itu masalahnya bukan ada di orang lainnya, masalahnya ada di dianya. Kira-kira begitu. Ya kalau orang itu jahat, bisa jadi yang jahat dirinya. Tetapi kalau orang baik cenderung melihat orang lain itu dengan kacamata kebaikan-kebaikan. Cilakanya teknologi digital memiliki karakteristik yang relatif berbeda dengan apa yang kita persepsikan, kemudian yang kita lihat secara kasat mata. Karena media digital memiliki karakteristik siapapun bisa menulis apapun, dengan teknologi memungkinkan apa yang baik, apa yang baik akan kelihatan buruk dan menjadi buruk di dalam penerimaan kita secara kasat mata. Sebaliknya, apa yang buruk secara substansi kemudian dipoles, kemudian dikontekstualisasi, kemudian ada yang disebut sebagai diglorifikasi menjadi sesuatu yang baik di dalam penerimaan kita. Nah, disinilah pentingnya fatwa media sosial ini menjadi pegangan sebelum untuk kepentingan orang lain, kepentingan mad'u kita, ini kepentingan untuk kita di dalam penyampaian dakwah kita. Ahlan wa sahlan, habibana. Langsung aja di depan biar ngumpul di sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Fadal. Lama. Allah, kursi jahis. Ada kursi majana, wala yuba. Insyaallah.
Nama siapa? Saya lanjutkan. Ada 5 slide Mana tadi? terkait dengan fatwa muamalah sosial. Yang pertama, bagaimana kita merespon dan juga memprioritas. Ada hal-hal yang bersifat normatif etik yang saya yakin kita sudah memahaminya, tetapi bagaimana upaya mengkontekstualisasi dengan lingkungan strategis kita yang berubah seiring dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi, wabil khusus teknologi informasi yang berbasis media sosial atau sosial media. Yang pertama, kita memahami sesuatu yang diharamkan ghibah namimah. Dalam konteks hari ini ghibah itu seperti apa? Yang kita kenal dzikruka akhaka fima yakra. Kita menceritakan tentang sesuatu yang tidak disenangi oleh sahabat kita jika kita ceritakan. Dalam konteks hari ini bisa jadi kita moto nih sekarang nih pegang media sosial semua kan? Ya. Moto saya misalnya. Ya. Saya tuding-tuding begini. Udah, fotonya benar, faktual, kemudian diberikan caption. Ini kiai kok marah-marah. Iya benar ya. Kemudian disebarkan.